Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Dewi Gaisani dengan NIM 0506128182317, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Jurusan Perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan dengan memberikan contoh perhitungan mengenai rancangan acak kelompok faktorial. Contoh kasusnya yaitu pembuatan pempek ikan dengan penambahan tepung karagenan dan jenis ikan yang berbeda. Adapun O1 merupakan konsentrasi tepung karagenan 2,5%, O2 merupakan konsentrasi tepung karagenan 5%, O3 merupakan konsentrasi tepung karagenan 7,5%, O4 merupakan konsentrasi tepung karagenan 10%, dan O5 merupakan konsentrasi tepung karagenan 12,5%. Untuk M1 atau faktor B yaitu jenis ikan gabus, dan M2 merupakan jenis ikan tenggiri. Pada percobaan rancangan acak kelompok faktorial ini dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Tabel hasil pengamatan yang saya ambil datanya dari ujian akhir semester praktikum rancangan percobaan. Yang pertama adalah kita harus menentukan hipotesa dari faktor A, faktor B, faktor interaksi, dan faktor pengelompokan. Yang pertama yaitu pengaruh faktor A. H0 merupakan konsentrasi penambahan tepung karagenan tidak berpengaruh terhadap karakteristik pempek yang dihasilkan. H1 konsentrasi penambahan tepung karagenan berpengaruh terhadap karakteristik pempek yang dihasilkan. Pengaruh faktor B, H0 perbandingan jenis ikan tidak berpengaruh terhadap karakteristik pempek. H1 perbedaan jenis ikan berpengaruh terhadap karakteristik pempek, yaitu pengaruh interaksi. H0 merupakan perbedaan konsentrasi dan jenis ikan tidak berpengaruh terhadap karakteristik pempek. H1 perbedaan dan konsentrasi jenis ikan berpengaruh terhadap karakteristik pempek. Pengaruh yang keempat yaitu pengaruh pengelompokan. H0 di sini pengelompokannya saya lakukan 3 kali yaitu di perbedaan hari. H0 perbedaan hari pengerjaan tidak berpengaruh terhadap karakteristik pempek. H1 perbedaan hari berpengaruh terhadap karakteristik pempek. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan penjumlahan untuk setiap data seperti yang ada di tabel. Seperti yang ada di tabel sudah saya tambahkan, yaitu setelah itu kita melakukan perhitungan FK. FK didapatkan nilai dari total keseluruhan dikuadratkan dikali dengan ulangan faktor A dan faktor B, dan dihasilkan data FK sebesar 2137,852. Selanjutnya kita menghitung JKT. JKT bisa kita dapatkan dari hasil kuadrat seluruh data, yaitu dari 8,95 sampai 7,4 kita kuadratkan masing-masing, lalu dikurang dengan nilai FK dan didapatkan hasil 6,7262. Selanjutnya yaitu kita lakukan perhitungan JK kelompok, yaitu kita dapatkan dari jumlah setiap kelompok dikuadratkan dibagi dengan 10, yaitu nilai perlakuannya, dikurang dengan nilai FK dan didapatkan hasil 0,0851. Selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk JKP. Nilai JKP bisa kita dapatkan dari nilai-nilai ini yaitu 27,02 sampai 22,85 kita kuadratkan dibagi 3 yaitu perlakuan, dikurang dengan nilai FK dan didapatkan hasil 5,4026. Selanjutnya lakukan perhitungan JKO. Untuk nilai perhitungan JKO dapat kita lihat pada tabel utama perlakuan, yaitu ini 53,45 sampai dengan 46,07 kita kuadratkan dan dibagi oleh perlakuan dikali dengan faktor B dikurang dengan FK, didapatkan hasil sebanyak 5,2184. Dan untuk JKM yaitu faktor B bisa kita lihat dari tabel petak tadi, ini merupakan nilainya 126,85 dan 126,40. Kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan ulangan dikali dengan faktor A dikurang dengan FK, didapatkan hasil 0,0068. Selanjutnya kita lakukan perhitungan JKI dengan cara mengurangkan nilai JKP, JKO, dan JKM sehingga didapatkan hasil 0,2674. Yang terakhir yaitu kita lakukan perhitungan JKG dengan cara kita kurang JKT dikurang dengan JKK dikurang dengan JKP sehingga didapatkan hasil 1,2385. Tabel ansira yang telah kami dapat, di kolom 1 terdapat sumber keragaman
Di kolom 2 ada DB, JK, KT, F hitung, F tabel 5%, 1%, dan notasi. Notasi ini untuk menyatakan berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh nyata. Untuk menjelaskan untuk mendapatkan nilai kuadrat tengah dan F hitung. Bisa dilihat di sini, untuk kuadrat tengah kelompok bisa kita lakukan dengan cara membagi nilai JK dengan DB dari kelompok. Dapatkan hasil segini, begitupun sampai dengan KTG, prosesnya sama, nilai JK dibagi dengan DB itu sendiri. Selanjutnya kan pembagian dari nilai kuadrat tengah kelompok dibagi dengan nilai kuadrat tengah galat. Begitupun F hitung untuk nilai P atau perlakuan, yaitu nilai KT kombinasi dibagi dengan nilai KT galat. Kita lakukan sampai selesai, dan setelah itu kita lihat untuk F tabel 5% dan 1%. Sudah bisa kita lihat di tabelnya ansira di atas, bisa kita simpulkan bahwa faktor A dengan notasi O, H1 diterima dan H0 ditolak, yaitu konsentrasi penambahan tepung karagenan berpengaruh terhadap karakteristik pempek. Untuk pengaruh faktor B, H0 diterima, H1 ditolak, yaitu perbedaan jenis ikan tidak berpengaruh terhadap karakteristik pempek. Untuk pengaruh interaksi, bisa kita dapatkan hasil H0 diterima, H1 ditolak, yaitu perbedaan konsentrasi dan kelompok dan jenis ikan tidak berpengaruh terhadap karakteristik pempek. Yang terakhir yaitu pengaruh pengelompokan, H0 diterima dan H1 ditolak, yaitu perbedaan hari pengerjaan tidak berpengaruh terhadap karakteristik pempek. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.